perkenalkan nama saya Afifah dengan NIM 60900122010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 60900122017. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Reski Putri Cahyani dengan NIM 60900122009. Perkenalkan, saya atas nama Rizal dengan NIM 60900121006. Nama saya Muhammad Alfikram dengan NIM 60900122048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data warehouse. Data warehouse adalah sebuah gudang data yang terintegrasi, terstruktur, dan time varian yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Data warehouse menyimpan data historis dari berbagai sumber internal dan eksternal yang diolah dan diorganisir untuk memudahkan analisis. Adapun karakteristik dari data warehouse yang pertama yaitu subject oriented, di mana data diorganisir berdasarkan topik seperti produk, pelanggan, atau penjualan. Yang kedua yaitu integrated, di mana data dari berbagai sumber digabungkan menjadi satu kesatuan. Dan yang ketiga ada time variant. Saya akan menjelaskan jenis data warehouse. Yang pertama, fungsional data warehouse ialah data transaksional, dibuat lebih dari satu sesuai fungsi bisnis. Yang kedua, centralized data warehouse ialah data disimpan terpusat kemudian disebar jaringan internal. Ketiga, distributed data warehouse ialah menggunakan gateway untuk menghubungkan DW dan workstation, memungkinkan menggunakan data eksternal. Manfaat data warehouse meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kedua, mempermudah akses dan analisis data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Yang keempat, mendukung inisiatif bisnis intelijen. Saya akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam data warehouse. Yang pertama adalah data mart. Ialah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis data pada suatu unit atau bagian operasi pada suatu perusahaan. Yang kedua ialah online analysis processing atau biasa disingkat dengan singkatan OLAP. Ialah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam suatu sistem informasi. Kemudian yang ketiga, online transaction processing. Ialah sistem yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Kemudian yang keempat, dimensi tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartal, ataupun per tahun. Yang kelima ialah fact table, merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Kemudian yang terakhir, DSS merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi yang mendukung suatu keputusan yang baik. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai studi kasus penerapan data warehouse dalam dunia industri, di mana saya mengambil studi kasus perancangan arsitektur data warehouse pada dunia industri perkebunan kelapa sawit. Data warehouse dalam industri perkebunan kelapa sawit digunakan untuk menyajikan informasi strategis kepada pengguna agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait produktivitas, efisiensi, dan optimalisasi operasional perusahaan. Arsitektur data warehouse yang diterapkan adalah tipe hub and spoke, yang dipilih karena perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki banyak anak perusahaan dan departemen. Tipe arsitektur ini memungkinkan pembangunan data mart yang dianggap penting terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi manfaat yang didapatkan.
Pengguna data warehouse dalam dunia industri perkebunan kelapa sawit diklasifikasikan menjadi 5, yaitu turis, operators, farmers, explorers, dan miners. Turis adalah eksekutif yang memerlukan informasi rinci apabila indikator kunci tidak sesuai. Operators adalah para manajer operasional yang membutuhkan informasi operasional dari berbagai departemen untuk implementasi strategi produktivitas. Farmers adalah para pekerja yang memerlukan informasi operasional untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Explorer adalah peneliti dan analisis teknis yang membutuhkan data besar untuk menemukan pola dan hubungan lintas departemen. Sedangkan miners adalah analis data yang mengolah informasi dari data warehouse untuk menemukan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Data warehouse juga dapat mengambil data eksternal yang berguna untuk perusahaan, seperti data cuaca dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selain itu, data staging merupakan aktivitas penting dalam proses data warehouse untuk memeriksa, mentransformasi, dan membersihkan data yang berasal dari sistem sumber. Dengan penerapan data warehouse dan arsitektur yang sesuai, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan efisiensi operasional dengan strategi seperti pengaturan jam kerja, tracking lokasi pekerja, pengguna irigasi tetes, dan evaluasi aktivitas biaya. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan bagaimana sih penerapan data warehouse pada Pentaho Data Integration. Di sini saya mengambil contoh kasus itu, materinya itu validasi data. Di mana validasi data adalah proses untuk mengubah suatu dataset yang tidak teratur menjadi teratur. Contohnya itu seperti dataset yang tidak penulisannya tidak sesuai pada database. Di situ kita bisa menggunakan validasi data untuk mengubah data yang tidak beratur menjadi lebih rapi. Baik, di sini kita memerlukan sebuah transformation. Kita akan membuat sebuah settingan kettle pada transformation itu. Yang pertama kita membuat Microsoft Excel input. Gunanya Microsoft Excel input ini sebagai wadah untuk mengimport dataset. Selanjutnya yang kita butuhkan itu select value. Kita letakkan di sini. Terus kita butuh replace and string. Sini kita sudah mempunyai Microsoft Excel input select value. Nah, select value ini gunanya untuk mengambil sebuah data dari tabel. Terus replace in string ini gunanya untuk mengganti sebuah karakter pada tabel. Selanjutnya kita butuhkan itu split file. Sini kita membutuhkan beberapa. Saya ambil dua dulu. Nah, sini saya sudah punya dua split file. Selanjutnya itu kita butuhkan modify JavaScript value. Nah, gunanya modify JavaScript value ini nanti untuk mengubah suatu karakter pada tabel. Sini saya sudah mempunyai dua modify JavaScript. Selanjutnya yang saya butuhkan itu merge join. Fungsi dari merge join ini untuk menghubungkan data dari split value ini menuju ke modified, terus kita gabungkan ke merge join. Begitu juga dengan split field 2. Kita mau menggabungkan split field yang ada di sini dengan split field yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan terlebih dahulu.
Setelah berhasil kita hubungkan, selanjutnya kita memerlukan sebuah dataset. Dataset yang saya gunakan itu ini dataset, kita sebut saja dataset hasil bumi, tabel hasil bumi. Sini ada tebu, kakao, karet, perikanan tangkap, kelapa sawit, dan tahun. Nah, tujuan dari validasi data ini akan mengubah nilai yang nol atau strip ini menjadi sebuah angka nol. Selanjutnya itu untuk memperbaiki tampilan data pada tabel. Contohnya seperti ini. Di sini pemisah antara angka yaitu titik koma, dan seharusnya kita harus menggantinya menjadi koma saja. Ada beberapa di sini. Nah, untuk nilai yang kosong ini kita akan ganti menjadi nol nantinya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah database untuk menghubungkan semua hasil konfigurasi kita. Kita buat sebuah database di sini dengan nama db data validasi. Nah, kita create. Setelah berhasil, kita kembali ke Pentaho. Di sini kita akan mengimport masuk dataset yang sudah kita unduh. Kita akan ubah dulu jenis Excelnya menjadi 2007, terus kita browse untuk mendapatkan dataset yang telah kita download. Kita masuk ke user, terus kita cari dokumen. Nah, di sini saya menggunakan dataset modul 3. Kita open, terus jangan lupa kita add. Setelah kita add, kita pergi ke sheet untuk mengimport masuk tabel yang ada pada dataset. Kita import masuk sheet 1, kita pindahkan ke your selection, kita klik OK, terus kita klik file. Nah, di sini kita selanjutnya akan memilih sebuah isi dari tabel sheet 1. Kita get file from header row. Nah, sini kita sesuaikan tipenya dengan tipe data yang ada pada dataset. Selanjutnya itu kita pilih di sini namenya atau nanti saja kita isi. Nah, selanjutnya kita klik OK saja dulu. Terus selanjutnya kita select value. Nah, di sini kita bisa get file to select saja. Terus di sini akan tampil nomor, nama daerah, tebu, kakao, karet, penangkapan perikanan tangkap, kelapa sawit, dan tahun. Sini kita klik OK saja. Terus pada replace in string, kita akan mengubah, kita get file dulu. Sini kita akan mengubah satu data atau isi dari data tabel yang ada di dataset menjadi lebih rapi. Sini kita ubah menjadi y. Di sini juga. Nah, selanjutnya itu kita search di mana nama daerah yang kita akan kasih strip saja dulu, strip sini kita belum menambahkan tahun dan bulan. Nama daerah kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya tebu, kakao, karet, perikanan tangkap, kelapa sawit, dan tahun. Sini kita masuk angkanya juga. Untuk satunya itu kita strip tahunnya,
dari 2021 Ini berarti kita mencari sebuah tahun yang tidak sesuai dengan penulisan. Kita akan ganti dengan di sini tebunya, jika satu kolom pada kolom tebu ada yang 0, kita akan ganti dengan 0. Nah, untuk tahun kita ganti menjadi 2021. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada split field ini kita masukkan filenya di sini tuh kakao. Sini kita tambahkan kakao 1, juga kakao 2, kakao 3. Sini kita sesuaikan dengan tipe datanya, kita menggunakan string. Terus untuk delimiternya di sini kita ganti menjadi ini. Oke, terus kita klik OK. Untuk modify JavaScript-nya, kita akan membuat suatu step dimana untuk mengubah delimiteran tadi menjadi sebuah koma. Kita buat var kakao 1 itu var kakao. Selanjutnya kita buat suatu kondisi di mana jika kakao 2 sama dengan ini, maka kakao sama dengan kakao satu. Setelah itu kita harus ini kakao 3 dengan dulu tambah kita gunakan ini saja, terus kita tambah lagi kakao 2. Terus kita else ini kakao 2 Setelah kita membuat suatu kondisi, sini kita akan mengganti file name itu menjadi kakao, dan kita akan mengubah menjadi data kakao. Terus tipe datanya itu string. Nah, kita klik OK. Kita klik OK. Terus pada split field 2 ini kita masukkan tebu. Nah, di sini kita masukkan tebu 1, tebu 2, tebu 3. Untuk tipenya kita gunakan string juga. Setelah itu delimiternya kita ganti juga menjadi ini titik koma, terus kita klik OK. Selanjutnya pada modify JavaScript value 2 ini kita masukkan script yang tadi. Kita bisa menggunakan script yang tadi, kita copy ini, kita copy, terus kita OK, kita pastekan di sini. Nah, tinggal kita ganti namanya jadi tebu.
kita gantikan semua ini tebu. Nah, setelah itu file name-nya itu kita ganti juga menjadi tebu. Kita ketik tebu, terus kita rename dengan nama data tebu. Nah, tipe datanya itu kita gunakan string. Kita klik OK. Kita perbaiki dulu yang ada di sini. Jika tidak ada kesalahan, kita klik OK, terus kita merge join. Di sini first step-nya kita masukkan JavaScript ini, terus yang kedua, terus di file-nya itu kita masukkan, kita git file dulu. Kita bisa hapus semua yang ini. Kita bisa hapus. Kita git file juga. Di sini nama daerah yang harusnya kita ambil. Kita klik OK. Nah, sebelum kita selanjutnya kita butuhkan itu select value untuk memilih data yang akan kita masukkan ke database. Select value, masukkan select value, terus juga tabel output. Kita hubungkan lagi ke select value, terus kita di select value kita akan memilih kolom yang akan kita tampilkan. Terus kita add file, terus kita akan pilih kita akan hapus ini, kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Untuk yang kita ubah tadi itu seperti data kakao tidak usah kita hapus. Tahun kakao kita bisa hapus, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan ke database. Cara menghubungkannya, kita akan pergi ke database connection. Kita masukkan MySQL. Di sini kita beri nama koneksi DB validasi. Contohnya seperti itu. Untuk hostname-nya itu kita gunakan localhost. Untuk database-nya itu kita tadi DB data validasi. Untuk username-nya terus kita tes. Nah, jika berhasil kita klik OK, kembali klik OK, terus kita hubungkan ke tabel output. Nah, target tabelnya itu kita berikan nama tabel hasil bumi. Nah, kita centang turn ke table, kita SQL, terus kita execute, klik OK, close, dan klik OK.
Selanjutnya untuk memeriksa apakah tahapan ini sudah berhasil, kita akan coba runnya. Sebelum kita run, kita simpan dulu, jadi db kita klik OK. Nah, di sini ada yang salah. Kalau salah, kita cek, kita kembali cek errornya, tahun. Nah, di sini kita periksa select value, terus metadata. Untuk tahun kita temukan aja. Kita bisa kita gunakan string saja ini. Klik OK dan kembali kita coba run. Sebenarnya ada di script value. Kita klik OK, terus kita coba run kembali. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini, tercentang hijau semua. Terus selanjutnya kita bisa preview data. Nah, di sini sebagai contoh kecil, preview data yang ada di data Pentaho Data Integration. Kalau mau lebih besarnya, kalau mau lebih tampilannya lebih bagus, kita akan coba pindah ke database-nya. Terus kita klik ke DB validasi data. Di sini ada tabel hasil bumi yang sudah kita hubungkan tadi. Nah, di sini sudah tampil tahun, data kakao, dan juga data tebu. Di sini seperti yang ada pada dataset tadi, data tebu itu masih terpisah. Contohnya seperti ini, masih menggunakan titik koma sebagai pemisah dari angka. Dan juga untuk data yang kosong itu sudah kita ubah menjadi sebuah angka. Di sini contoh seperti contoh di sini. Di sini untuk pemisah angkanya sudah kita ganti menjadi titik, dan juga untuk nilai nol yang tadi yaitu strip kita ganti dengan nilai 0. Nah, begitu saja untuk konfigurasi tebu dan kakao. Selanjutnya kita bisa konfigurasikan ke semua data yang ada pada tabel. Contohnya kita delete dulu ini. Nah, selanjutnya kita bisa split field untuk memasukkan split field. Nah, sebenarnya kita butuhkan modify JavaScript. Selanjutnya itu ada dua lagi kita butuhkan. Kita butuh karet, perikanan tangkap, dan juga kelapa sawit. Berarti kita sudah punya untuk karet,
perikanan tangkap dan juga kelapa sawit. Selanjutnya kita tambahkan dulu splitnya, split fill kita samakan menjadi 3 juga tambahannya. Nah, untuk marge joinnya itu kita butuhkan 2 lagi. Kita butuhkan 3 lagi marge join untuk ke sini, terus kita hubungkan melalui marge join ini ke marge join 2. Terus selanjutnya kita butuhkan satu untuk menghubungkan antara marge join ini, marge join 1, marge join 2. Selanjutnya untuk menghubungkan split fill 5 ke modified JavaScript value 5 ini dengan marge join ke 4. Nah, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu lagi. Setelah terkonfigurasi seperti ini, selanjutnya kita akan coba memasukkan split fill. Kita pilih untuk karet, delimiternya kita ganti menjadi ini. Terus jika sudah, kita klik OK pada modify JavaScript itu, kita pastikan script yang tadi. Terus kita ganti menjadi karet. Nah, jika sudah diganti, selanjutnya kita beri nama itu karet. Kita ubah namanya menjadi data karet. Kita gunakan string, klik OK. Terus selanjutnya kita pergi ke split fill 4, kita masukkan perikanan tangkap, delimiternya kita ganti. Terus kita perikanan tangkap 1. Tipenya kita gunakan string. Setelah itu kita klik OK. Untuk modify JavaScript-nya juga itu kita pastikan. Kita copy sama yang tadi.
ganti, kita pastekan. Setelah kita ubah, selanjutnya kita beri nama itu sama yang tadi, terus kita ubah menjadi data. Untuk tipenya kita ganti menjadi string, kita klik OK. Selanjutnya marge join-nya kita masukkan yang select value 3 juga select value 4. Kita OK, kita masukkan itu nama daerah. Setelah itu kita klik OK, terus selanjutnya itu kita hubungkan marge join 1 dan marge join 2. Kita masukkan juga itu nama daerah. Setelah itu kita klik OK, close, dan selanjutnya itu untuk ini sudah terisi. Selanjutnya yang terakhir itu kelapa sawit. Kita tipenya kita ganti menjadi string semua. Setelah itu delimiternya kita jangan lupa ganti, kita klik OK, modify JavaScript, kita pastikan yang tadi, terus kita ganti. Nah, kita beri nama itu kelapa sawit, kita ganti menjadi data kelapa sawit. Tipenya kita ubah menjadi string, kita klik OK, terus kita select value. Nah, sebelum itu kita hubungkan ke marge join dulu. Kita hubungkan ke marge join, kita pertama itu marge join 3, terus kita hapus selain nama daerah. Gunanya itu untuk menampilkan nama daerah dari setiap datanya. Kita klik OK, close. Selanjutnya kita select value. Kita bisa get file, terus select lagi, atau kita bisa masukkan
Di sini data karet, data kelapa sawit, dan juga data perikanan tangkap. Oke, selanjutnya kita klik OK. Pada tabel output kita SQL kembali, kita execute, kita klik OK, close, dan OK lagi. Untuk memeriksa apakah konfigurasi ini kita benar, kita bisa run saja di sini. Kita run, terus klik yes. Nah, jika tidak ada masalah, di sini tidak ada tampilan error, ataupun di sini ada tanda checklist berwarna hijau. Nah, kita bisa pergi kembali ke database untuk memeriksanya. Kita periksa kembali. Nah, di sini sudah tampil kolom tabel hasil kolom yang ada pada tabel hasil bumi. Di sini ada nomor, nama daerah, tahun, data kakao, data tebu, data karet, data kelapa sawit, dan juga data perikanan tangkap. Di sini kita sudah memvalidasi datanya dari yang tahun itu ada yang tadi data set itu ada 2020 2021,0. Di sini kita sudah validasi menjadi 2021 saja. Dan juga pada sejumlah kolom pada data ini ada yang nol atau di situ belum terisikan, kita ganti menjadi 0. Dan juga untuk pemisah dari sebuah angka dari karakter itu kita gunakan titik yang ada pada modify JavaScript. Ini contohnya, kita bisa menggunakan titik. Nah, kita gunakan titik sebagai pemisahnya. Nah, itulah fungsi dari validasi data dan contoh penerapannya pada Pentaho Data Integration. Begitu saja penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.